Halo, selamat datang. Pernah nggak sih kalian bertanya-tanya, kenapa dalam setiap konflik kayaknya selalu ada narasi yang sama, yang memisahkan kita yang beradab sama mereka yang barbar? Nah, hari ini kita bakal telusuri jejak narasi ini dari akarnya di zaman kolonial sampai gemanya yang kenceng banget kita dengar di konflik masa kini. Oke, kita mulai dari sini ya. Coba dengerin kutipan ini. Kami sedang melawan hewan manusia, dan kami akan bertindak sesuai dengan itu. Ini bukan dari buku sejarah kuno loh, tapi diucapin baru-baru ini sama seorang menteri pertahanan. Bahasa yang kayak gini, yang nyebut manusia lain hewan, ini inti dari apa yang bakal kita bongkar hari ini. Ini dehumanisasi yang gamblang banget. Nah, ini kan jadi bikin kita mikir ya, kok bisa sih narasi kayak gini tuh diterima di panggung dunia? Untuk cari jawabannya, kita harus mundur dulu, jauh ke belakang, ke akar pemikiran yang udah ngebentuk cara pandang dunia selama ratusan tahun. Untuk ngerti apa yang terjadi sekarang, kita harus balik ke masa lalu. Ide soal barat yang beradab ngelawan timur yang barbar itu bukan hal baru, teman-teman. Ini tuh kerangka yang sengaja dibangun. Dan tujuannya jelas banget, dominasi. Sejarah panjang ini yang ngebentuk cara kita mandang dunia. Mulai dari tulisan-tulisan Yunani kuno yang udah ngebedain mereka sama orang Persia, terus perang salib yang bikin citra Islam sebagai musuh, sampai puncaknya di era kolonial di mana Eropa ya, secara sistematis bilang kalau mereka itu puncak peradaban. Nah, semua ini ngebangun fondasi ideologi yang kuat banget. Dan kerangka berpikir ini ada namanya loh, Orientalisme. Penting banget buat kita pahami, ini tuh bukan sekedar prasangka biasa. Orientalisme itu sebuah sistem, sebuah kacamata yang diciptain Barat buat memahami dan ujung-ujungnya mengontrol Timur. Timur itu dibikin jadi stereotip-stereotip yang seolah-olah butuh dibimbing sama Barat. Coba lihat deh perbandingannya. Simple tapi kuat banget. Barat itu rasional, Timur irasional. Barat itu maju, Timur itu barbar, stagnan. Barat beradab, Timur fanatik. Hierarkinya jelas banget kan? Dan ini jadi pembenaran moral buat kekuatan kolonial, buat memajukan bangsa-bangsa yang mereka anggap lebih rendah. Oke, sekarang kita masuk ke peran agama dalam semua ini. Sering banget kan kita dengar kalau kekristenan itu agamanya barat. Tapi beneran gitu? Coba kita cek faktanya. Ini dia faktanya yang sering banget dilupain orang. Kekristenan itu lahirnya di Timur Tengah. Titik. Coba kita lihat siapa aja tokoh-tokoh penting di awal kekristenan. Paulus, dari Turki modern. Agustinus, salah satu teolog paling top dalam sejarah barat. Asalnya dari Aljazair. Pusat-pusat pemikiran Kristen paling penting kayak Alexandria dan Antioquia itu semua di luar Eropa. Jadi intinya kekristenan itu agama dari timur yang kemudian diadopsi dan diadaptasi sama Eropa. Nah, disinilah pergeseran besarnya terjadi. Agama yang asalnya dari timur ini seolah-olah dieropakan, terus dijadiin alat buat pembenaran menaklukkan dunia. Termasuk menaklukkan lagi tanah kelahirannya sendiri. Misi nyebarin agama jadi jalan bareng sama misi naklukin wilayah. Kutipan ini ngena banget sih. Misi dan kolonialisme adalah dua sisi dari mata uang yang sama. Ini benar-benar ngegambarin apa yang dirasain sama masyarakat yang dijajah. Buat mereka yang nggak ada bedanya antara misionaris yang bawa Alkitab sama tentara yang bawa senapan, dua-duanya itu wajah dari kekuatan imperial yang sama. Oke, sekarang kita maju ke era yang lebih modern. Gimana cara pikir ini masih ada. Di Eropa abad ke-19 lahir sebuah gerakan politik, Zionisme. Tujuannya buat mendirikan negara untuk orang Yahudi. Nah, dari awal, para pendirinya itu sering banget pakai bahasa yang sangat Eropa pada zamannya. Dengerin deh kutipan dari Theodor Herzl ini, bapaknya Zionisme modern. Perhatian bahasanya. Proyek ini dari awal udah dibingkai pakai kerangka orientalis. Negara impiannya itu bukan jadi bagian dari Timur Tengah, tapi jadi pos terdepan peradaban Eropa buat ngelawan barbalisme Asia. Wah, ini kan gema langsung dari pemikiran kolonial yang tadi kita bahas. Dan visi ini beneran jadi kenyataan lewat serangkaian peristiwa besar. Mulai dari mandat Inggris yang ngebuka jalan, terus ada strategi militer kayak Plan D, puncaknya itu yang kita kenal sebagai Nakba atau Malapetaka di tahun 1948, terus lanjut lagi di tahun 1967. Buat orang Palestina, ini adalah rangkaian kejadian yang secara sistematis bikin mereka terusir dari tanah mereka sendiri. Oke, sekarang kita balik lagi ke hari ini. Yang bakal kita lihat sekarang adalah gimana bahasa dan ideologi kolonial yang umurnya ratusan tahun ini ternyata nggak cuma jadi catatan sejarah, tapi dihidupin lagi secara aktif buat jadi pembenaran konflik saat ini.
Coba dengerin baik-baik kutipan dari Perdana Menteri Israel ini. Sekarang, bandingin sama kutipan Herzl 100 tahun lalu. Polanya sama persis. Pertarungan antara peradaban dan barbarisme, antara kemajuan dan fanatisme abad pertengahan. Ini bukan kebetulan loh. Ini sengaja pakai narasi yang udah ada dan terbukti ampuh. Dan lihat deh gimana taktik ini didaur ulang. Logika hitam putih yang sama persis kayak di perang melawan teror setelah 9/11, Anda bersama kami atau Anda bersama teroris. Ini dijiplak plek-ketiplek. Ini strategi yang efektif banget buat ngilangin semua abu-abu dan maksa dunia milih pihak. Gak ada ruang buat kritik. Dan polanya konsisten banget. Musuh dikasih label anak-anak kegelapan. Referensi Alkitab kayak Amalek yang artinya pemusnahan total. Dipakai. Dan lagi-lagi, konfliknya dibingkai sebagai perang buat nyelamatin peradaban barat. Nah, ini bagian paling pentingnya. Kata-kata ini bukan cuma omong kosong, tapi ada konsekuensi nyatanya. Kalau kamu berhasil ngasih label ke seluruh populasi sebagai hewan manusia atau anak-anak kegelapan, kebijakan yang mengerikan kayak pengepungan total, mutus akses makanan dan air, ngebom rumah sakit, itu semua jadi lebih gampang diterima secara politik. Bahasa ini jadi fondasi moral untuk tindakan yang seharusnya nggak terbayangkan. Jadi, kesimpulannya, apa yang kita lihat sekarang ini bukanlah konflik dengan narasi yang ujuk-ujuk muncul. Sama sekali bukan. Ini tuh babak perbaru dari sebuah cerita yang panjang banget yang pakai naskah lama dari era kolonialisme. Naskah soal peradaban lawan barbarisme, rasionalitas lawan fanatisme, kita yang hebat lawan mereka yang rendah. Pembahasan kita kali ini emang nggak ngasih jawaban yang gampang. Justru ini ninggalin kita semua dengan satu pertanyaan yang menantang. Kalau sekarang kita udah bisa lihat polanya, kalau kita bisa ngenalin bahasa dan logika kolonial yang lagi dimainin, terus apa tanggung jawab kita? Gimana caranya kita bisa nolak narasi yang memecah belah ini dan mulai nuntut pendekatan yang berdasarkan kemanusiaan dan keadilan buat semua? Terima kasih udah menyimak.